Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam brotherhood. Alhamdulillah hari ini kita ada review lagi. Sebelum nge-review kita sambil ngopi dulu, jangan lupa kopinya. Kopinya para pemanah, Bosnia Coffee. Oke. Thank you kirimannya, one more shot. Kopinya ajib nih. Gak perlu di-review ya. Selera soalnya. Cuma yang pasti gua nggak suka kopi pahit, dan ini nggak pahit-pahit amat. Ini robusta tapi nggak pahit-pahit amat. Biasanya pahit kalau kayak kopi-kopi Sumatera tuh kan robustanya pahit-pahit. Ini nggak terlalu lah. Ya nggak cuma Sumatera sih, maksudnya cuma sebagai inian aja, apa namanya, perbandingan. Tapi juga bukan kopi Arabica yang asem, bukan. Ini nggak asem, pahitnya pas lah, cukup. Asik, ajib, mantep. Alhamdulillah jadi punya kopi tiap hari. Oke, kita review hari ini ada busur dari karya Eruto Long Tigris. Tigris panjang nih, ini ditutupin dikit nih karena gua pakein lakban Hansaplast supaya bisa di test shoot, jadi nggak lecet. Jadi kalau BU aja bisa dijual kan. Oke. Nah, ini Long Tigrisnya Eruto. Ya, terima kasih sebelumnya buat Eruto yang udah mengirimkan busurnya. Alhamdulillah kita bakal siksa ini, kita pakai, kita tes durability-nya, kita cobain gimana rasanya. Ini salah satu busur terpanjang yang gue punya jadinya nih. Busur pertama yang panjang. Kalau dulu ada busur-busur seri lain ya yang bukan Turkish atau Assyrian, kayak yang pernah direview Tangcaan gitu ya, itu kan panjang, atau Mancu gitu. Busur King ya itu memang panjang-panjang, tapi kalau untuk Turkish atau Assyrian memang jarang masih. Nah, ini busurnya panjangnya 150 cm. Ya, nanti kita cobain test shoot kayak gimana rasanya. Kalau enak gue bilang enak, nggak enak gue bilang nggak enak. Ya, yang pasti busurnya udah nyampe di gue, dan alhamdulillah diberikan oleh Eruto ke gue, jadi gue bisa review, maksudnya kita bisa tes, kita cobain seberapa lama keawetannya, kondisinya gimana, kita bisa pakai kan. Jadi ketika ada orang nanya ya saya akan bilang apa adanya. Gue akan bilang misalnya, wah busurnya nggak enak, ya nggak enak. Misalnya, wah busurnya ini enak, enak gitu. Akan bilang apa adanya. Ya itulah keuntungannya kalau busur yang direview, jadinya kan tahu produknya. Kita ada tahu produknya ya. Kita nih archer. Kita archer itu yang pakai busur, bukan boyer. Ya, maaf nih, kita sedikit informasi sedikit nih. Boyer habis bikin busur nggak akan sampai setahun itu udah nggak di tangan mereka karena mereka jual biasanya. Tapi archer ketika megang beli satu busur, dia mengharapkan busur itu bisa seumur hidup, ibaratnya begitu ya. Paling tidak setahun 2 tahun itu dia pegang, 3 tahun 4 tahun ya kan. Archer itu lebih tahu dari boyernya. Kenapa? Karena memang archer pakai, emang hari-hari dia mainin. Boyer belum tentu tiap hari mainin. Jadi kalau nanya busur ini begini, ini katanya Bang Ande begini, kata boyernya begini. Memang boyernya juga kadang-kadang belum tentu tahu dia di lapangan gimana, nggak semua gitu loh. Ketika ada orang yang nanya, Bang Ande mana ya busur yang paling enak, paling tepat, paling akurasi, paling nyaman, paling lecutannya bagus, penetrasinya bagus, nggak ada handshock. Nanti adanya di surga bos, nggak ada itu yang kayak gitu, nggak ada yang sempurna, pasti ada yang berkorban, ada yang dikorbankan. Ketika kayak gini misalnya busurnya, enak banget, tapi kan panjang gitu. Jadi ketika busurnya, kenceng banget penetrasinya apa segala macam, tapi kan pendek gitu, handshock, kaku. Jadi nggak ada yang sempurna. Bullshit lah, nggak usah muluk-muluk. Kalau boyer meninggi-ninggikan busurnya itu wajar karena mereka kan dagang, wajar. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu. Ya katanya. Lebih percaya mana, yang di lapangan atau pembuatnya? Udah gitu aja. Mau ngomong apa juga, kalau boyer itu mah boyer. Mau gimana juga. Kita yang di lapangan, kita yang pakai, setiap hari kita pakai. Ketika mereka lagi ngegosok, lagi ngebikin, kita lagi mainin. Kita review ya, Bang Heruto, maaf nih. Kita menunjukkan kata-kata tadi itu kepada semua.
kepada semua supaya lebih bijaksana. Kita pemanah lebih bijaksana. Ya, hadapi target di depan, bukan di belakang. Oke? Ini belum di string. Kita tes unstring, kita tes string. Busurnya kita cobain. Ya. Cobain busurnya. Oke, ini kondisi di string. Ya, kita akan coba test shoot ke sana. Busurnya. Bismillah. Kita review detailingnya. Ya, ini tulisannya. Ini kelihatan ya, mengkilatannya juga dari furnace-nya. Nah, ini tulisannya 30 inch di 30 lbs di 28 inch, 35 di 31 inch ya. Ini ada tanggalnya 2024 bulan 4 ya. Ini di bagian reinforce knock-nya itu pakai Pertinak. Tadinya sempat saru-saru, ini apakah Pertinak atau kayu ya, ada warnanya soalnya kan, ternyata ini Pertinak, kirain kayu sempat ya. Ini ya, ini dogojinya. Oke, ntar kita balik. Stringnya ini Dacron, kebayang kan lucutannya kayak gitu pakai Dacron. Kalau pakai FF atau BCY ya ngeri banget sih. Udah bener lah Dacron aja ya. Ini bagian handle sama bagian apa namanya, fibernya fiber Berpow informasinya, dan untuk kayunya kayu oak ya. Oke. Nah, ini dogojinya jadi kelihatan. Nah, dogojinya semacam sejenis plastik. Nah, untuk busur yang ini nih, menurut informasi udah pengerjaannya udah CNC nih. Menurut informasi pengerjaannya udah CNC, jadi beberapa part pemotongannya segala macam sudah mesin. Jadi harusnya sangat-sangat rata ya, center gitu. Harusnya center karena pemotongannya sudah pakai mesin, bukan manual. Bagus ya, untuk finishingnya juga oke. Kalau di handling ya, handlenya standar selera sih. Kalau gue sih aman-aman aja, cukup gitu. Masih ada rongga di bagian jari manis, jadi cukup ya. Dan di sini tulisan Heruto. Ya, di furnace-nya aja nih ada sedikit yang kayak bergelombang tuh ya. Nah, biasalah, standar itu mah. Namanya cat cair, benda cair. Oke. Di ujung ini 28. Oke. Ini yang kuning gini warnanya. Oke, yang ada juga yang ini. Kita ukur. Ini sampai sini. Ini 29 sampai ujung sini, jadi 28-nya di sini ya. 32 sampai ujung poin 32. Ya, jadi kalau sampai sini di batas ini 31. Ini yang 35 sampai ujung. Jadi sampai ujung sini ya, 35-nya nih sampai ujung poin. Jadi kalau kita tarik paling sampai sini 34,5. Ini apa namanya, kita timbang busurnya. Kita coba timbang dari yang ini 27, tapi kalau sampai ujung ini 28. Kalau tertulisnya ini busurnya di 28 lbs itu 30. Di 28 inch 30 lbs. Sorry, belibet. Oke. Harusnya sih sampai ujung benar ya, sampai ujung. Bismillah. Oke.
Di ujung situ ya 30, 31 ya. Ini di busur 28 sampai ujung. Ketimbang. Bismillah. Oke. Ya, 35 ya. Sesuai. Sesuai. 35,9 hampir 36, tapi 35. Ke depan 15 lah, kurang lebih 15. Karena ke ujung 30, ini tengah-tengah ini. 15 lebih. Ya, kita test shoot. Bahkan kita coba dulu yang arrow di 29. Ya, di 29 inch. Kita coba. Ini lihat draw-nya ya. Oke, itu draw-nya. Wow. Nah, ini lihat ya. Apa namanya? Kurva busurnya. Bisa dilihat. Kita test shoot. Masya Allah. Kencang. Ngilu. Masya Allah. Busurnya kenceng. Saya lupa kadang-kadang kalau busur Heruto tuh kenceng-kenceng. Masya Allah. Ganas. Ajib. Feel-nya kita ngeliat gini kayaknya lembut tuh, lembut. Makanya tadi begitu nembak tuh pak. Kaget juga. Masya Allah. Ngeri. Ganas banget ini busur. Bismillahirrahmanirrahim. Kenceng banget, bos. Serius. Ini gue knockingnya dipindahin deh. Sorry, masih arrow yang 29. Di 29-nya ganas banget. Kayaknya kita harus atur-atur juga GPP ya. Atur GPP, maksudnya jangan pakai arrow-arrow ringan. Ini gue knockingnya jadi atasin nih. Karena tembakannya tinggi banget jadinya. Masya Allah. Field draw-nya tuh asik banget. Cuman memang shocknya boom, kenceng banget. Busurnya kenceng banget ini. Ngeri. Ini harus cek ya. Cek teman-teman sebelum nembak, arrow-nya sebisa mungkin jangan yang ringan-ringan. Endshock-nya besar. Memang gaya busur lecutannya ajib. Ini buat drone, Masya Allah ini. Gawat ini busurnya. Ini kita coba yang arrow panjang lagi. Kayaknya gua agak-agak takut sih untuk arrow panjang segini. Busur ini ya. Arrow panjang segini. Wih, sedap. Itu belum full draw. Jadi genggaman harus memang agak wow. Genggamannya kuat. Handshock agak besar memang. Masya Allah. Handshocknya kicknya besar banget. Dia vibrasi mah nggak ada. Ya vibrasi kita cek. Bismillah, coba vibrasi. Ya, vibrasinya tuh tipis banget. Cuman kicknya tenaga busurnya memang luar biasa ini. Ya, itu belum panjang-panjang banget draw-nya. Karena arrow-nya memang GPP-nya mungkin ini arrow karbon gini tuh sekitaran berapa ya? Nggak sampai 28 kan gramnya ya. Paling berat 26 biasanya arrow kayak gini. Kadang-kadang ada yang 22, tapi Predator sih biasanya 26-an kurang lebih. Sedap banget. Ini kita cobain satu shot untuk yang tarikan 35. Ya. Mungkin nggak 35 amat lah, 34 saya tembaknya. Karena ngeri nih, Bos. Agak panjang. Kita coba ya. Tarikan agak panjang, lihat kurvanya ya. Lihat kurvanya. Saya nggak akan nahan lama-lama, tarikan panjang. Bismillah. Wow.
Masya Allah. Nah, arrow-nya berat, lecutannya jadi enak, handshock-nya hilang. Kita tes shoot ya. Nah, dengan arrow yang ini panjang 32, kita tarikannya mungkin nggak sampai 32. Oke, tembakan pertama yang arrow-nya ada kuning-kuningnya nih knock-nya. Kita jadi testeran pertama, karena pasti tembakan pertama larinya masih awalnya ngaco-ngaco dulu. Nah, untuk yang pakai kacamata, kalau busur tarikan panjang gini, saran dilepas aja kacamata, anting-anting ya, karena tarikannya kan panjang. Itu bisa kejepret kita. Topi juga tuh ya, kalau ada topi panjang ini ngejepret. Ya, jadi disarankan nggak usah pakai. Apalagi masih nempel di sini, ya percuma. Kalau kita udah panjang tarikannya, mendingan dilepas aja. Kalau yang floating, anchornya floating aman, insya Allah floating anchor aman. Karena kalau floating nggak akan nyentuh. Ya, kita tes. Bismillah. Targetnya melintir. Oke, targetnya melintir. Sorry, maaf, nggak apa-apa. Kita lanjutin ya. Targetnya pindah. Oke. Wah. Tanpa katra. 3. Ganas sih emang ini. Saran pakai GPP yang agak besar dengan katra. Kita kasih lagi dengan katra. Bismillah. 5. Kita coba lagi dengan katra. Masya Allah. Gini, ini targetnya gue nggak ada face targetnya ya, cuman ini ada warna hitam-hitam Eva foam buat jadiin targetnya. Oke, tadi ya kalau masih ingat ada yang arrow-nya ada yang kuning ini ya, ini tembakan pertama masih ke kiri. Jadi memang kalau yang spine-nya terlalu lentur, biasa standar itu agak-agak ngebuang awal. Setelah itu, nah, kita lihat groupingannya aja, ya. Kita lihat groupingannya aja, dia di mana ngumpulnya, gitu aja. Gampangnya, karena kalau dia nyebar kemana-mana terlalu besar kan itu berarti groupingannya, jadi bisa kebaca. Di sini kita bisa lihat akurasinya, oke kok, oke banget ini. 4 arrow nih ada di sini. Ini pas yang tadi di katra semua. Ini yang masih belum pakai katra, ya. Nah, yang ini tembakan pertama. Awal masih agak ngebuang ke kiri, karena memang spine-nya, arrow-nya terlalu lentur. Karena kan panjang. Anak-anaknya panjang. Ini spine 400-an lah, kurang lebih. Termasuk udah kaku, tapi kalau gue rekomen sih spine 3,5 aja sekalian. Kalau yang busur-busur panjang, ya busur panjang cari spine 3,5-an aja lah, main di kaku aja. Mendingan lari ke kanan dikit, kita tinggal benerin form, nggak susah kok benerin tembakan. Belajar aja nembak yang lurus, ntar bentuknya kayak gimana insya Allah bisa. Nah ini ya, jadi secara akurasi oke. Secara akurasi oke. Kita cabut, kita tes lagi, masih di jarak yang sama dengan arrow yang sama. Kita ambil seperti tadi ya, 6 arrow sama. Tes, kita coba tes lagi yang pertama, anak panah yang ini. Oke, bismillah. Jangan lupa kacamata, anting-anting dilepas dulu. Bismillah. Genggamannya kuat ya. 1 tembakan pertama. Oke, tembakan kedua. Gua agak turunin bidikan karena memang lecutannya kenceng banget busurnya. Tuh, kalau ditarik kenceng, lecutannya kenceng banget. Tarik panjang, gua nggak ada yang full draw, nggak sampai full draw, paling 29, 28 paling lagi ya. Tuh, lagi. Wah. Terakhir ya, cobain 1 yang pendek sekalian. Bismillah. Wah enak, arrow 29 nya
lagi. Enak, jadi mau nyoba lagi. Oke. Yang pasti busurnya nyaman, jadinya enak buat ditembak terus. Kalau dibilang liar, enggak liar. Ini yang 29 tadi ya, anak panahnya. Coba lagi. Masya Allah. Terakhir. Fokus. Udah nggak fokus. Terakhir. Oke. Kita bidik-bidik cepet gayanya. Untuk jarak segini. Itu yang di atas yang lagi pada kerja tuh takut tuh. Gue ngesut, dia takut. Tuh di atas ada yang kerja-kerja lagi pada ngaci tembok. Ya. Yang 29 ternyata mantep, bos. Mantep. Ada beberapa yang kesini, tapi ya ini lingkarannya masih semuanya masuk di dalam lingkaran hitam. Ya. Oke, masih acceptable, di toleransi lah, masih toleransi. Itu jarak lumayan ke belakang, hampir 20 jaraknya, kurang lebih segitu. Dan busur nggak pernah gue pakai juga. Oke, kita cabut. Jadi gini, ini busur panjang banget. Jadi buat teman-teman kalau tarikannya pendek ya sayang beli yang begini. Tapi buat teman-teman yang tarikannya panjang, ini recommended banget. Karena apa? Tadi ya, gue cobain tarikan 29 itu buat yang tarikan 29 itu udah paling minimum lah. Itu enak di 29. Jadi dari 29 ke 33 itu spotnya bagus banget. Walaupun tarikan dia bisa sampai 35, tadi kita tes juga di Aero Yumi. Cuman memang di 29 sampai 31 itu sweet spotnya enak banget busurnya. Tapi dia bisa sampai 33 max draw-nya. Overall kicknya busur ini kenceng. Jadi perhatikan arrow GPP-nya ya. Busurnya lecutannya kencang soalnya. Jadi perhatikan GPP arrow. Terus untuk akurasi bagus. Rata-rata busur Haruto akurasinya bagus-bagus. Memang dahsyat lah. Awal pakai kaget pasti, biasa. Gue tadi sempat shock juga karena kenceng banget, luar biasa, powerful. Busurnya powerful. Untuk tarikannya juga nyaman ditariknya karena panjang ya, jadi flat banget. Ya bayangin aja di 28 ke 31 itu nggak ada rasa, dia cuma 5 lbs. Di 28 dia 30 lbs, di 31 dia 35 lbs. Jadi dari 28 ke 31 itu cuma jarak segitu, dia cuma 5 lbs naiknya. Jadi benar lembut banget memang. Nanti akan kita masukin juga ya, kurang lebih data charts-nya juga kita masukin. Dia pernah ada dibuat data chart untuk force draw curve-nya segala macam, sudah di-review juga sama teman-teman. Jadi memang nanti bisa dilihat datanya seperti apa. Tapi overall ini busur asik banget untuk ground ya. Kalau buat HBA ya agak kepanjangan aja. Tapi kalau buat teman-teman yang tinggi panjang ya silakan aja, sah-sah aja. Karena memang busurnya lecutannya bagus, akurasinya enak, cakep lah busurnya. Ajib, busurnya panjang ajib untuk orang-orang yang tinggi-tinggi, yang panjang-panjang, senang tarikan panjang ajib. Untuk ground apalagi. Untuk ground ini recommended. Ya, selalu ada plus dan minus. Cuma itu aja tadi. Kekurangannya memang ya ada handshocknya besar, kick ya, bukan handshock sih kalau gue bilangnya kick. Memang puk gitu, dep langsung ketahan. Vibrasi hampir tipis, nyaris nggak terasa vibrasinya, nggak panjang, nggak ada vibrasi. Cuman kicknya aja kenceng banget, tapi sesuai dengan lecutannya. Jadi silakan aja teman-teman, kalau mau nyobain ada di sini di Arquest, mau tes silahkan. Kalau mau beli langsung ke buyernya ya, langsung ke Kang Haruto. Nah, ini busur panjang nih, kapan lagi nemu laminasi panjang. Oke, gitu aja dari saya, semoga bermanfaat review hari ini.
Damai bos, salam damai, salam brotherhood, kita semua saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam brotherhood.